kerugian besar Amerika Serikat Israel. Jika kita lihat secara logika, ekonomi penolakan negara-negara sekutu ini juga sebenarnya sangat masuk akal. Negara-negara tersebut tidak hanya bergantung pada pasokan minyak dunia, melainkan juga ketergantungannya pada selat yang juga dijuluki sebagai urat nadi energi dunia. Julukan yang diberikan ini agaknya bukan hanya isapan jempol semata. Jalur inilah yang menentukan stabilitas ekonomi dunia. Jalur ini juga menghubungkan produsen minyak di Timur Tengah dan pasar global. Penutupan Selat Hormuz ini akan menjadi mimpi buruk bagi konsumen minyak mentah Timur Tengah. Negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika akan mengalami gangguan total. Jika hal ini terjadi, maka efek domino terhadap sektor ekonomi lainnya akan semakin terasa. Pada akhirnya, kebutuhan akan meningkat dan terjadi inflasi hingga penurunan daya beli masyarakat. Sehingga satu-satunya pilihan adalah menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Iran, terutama mengusir diplomat Amerika Serikat dari negara-negara sekutu. Jika negara-negara sekutu Amerika Serikat memaksa lewat, rudal-rudal Iran siap menyerang. Iran tidak pernah pandang bulu menyerang lawannya. Bagi Iran, negara yang dianggap mengancam akan mendapatkan serangan yang sama. Kabar terbaru menjabarkan mengenai serangan terbaru dari Iran kepada kapal kargo yang terafiliasi dengan Israel. Serangan yang terjadi pada hari Senin 6 April 2026 ini dilakukan menggunakan rudal balistik. Kapal tersebut memiliki kode SDN-7. Diduga kuat ini merupakan kapal milik Israel. Walaupun Israel sendiri belum mengonfirmasi kapal tersebut sebagai milik mereka. Serangan terhadap Amerika Israel ini menunjukkan keseriusan mereka untuk mengebom siapa saja yang terafiliasi dengan Amerika Israel. Lalu, apakah militer Amerika Serikat mampu membuka Selat Hormuz? Jawabannya justru akan mengejutkanmu. Beberapa anggota militer Amerika Serikat dilaporkan enggan terlibat dalam intervensi langsung terhadap Selat Hormuz. Pembukaan Selat Hormuz secara paksa akan memberikan resiko besar bagi mereka. Bukan hanya karena medannya yang sempit, melainkan juga resiko rudal, drone, hingga ranjau berpotensi membuat korban berjatuhan. Mengirimkan pasukan ke Selat Hormuz sama saja dengan mengirimkan mereka ke neraka hidup-hidup. Pertempuran hebat akan terjadi dan memakan korban banyak di kedua belah pihak. Belum lagi ada potensi kesalahan dalam perhitungan strategi perang. Jika hal ini terjadi, maka peperangan telah usai bahkan sebelum dimulai. Lalu bagaimana Trump seringkali dilihat oleh beberapa pejabat Amerika sendiri? Arogan, kasar, agresif, seperti itulah penggambaran Trump dengan kebijakannya. Trump dikritik sebagai pemimpin yang kurang memahami strategi serta menggunakan retorika keagamaan yang terlalu berlebih. Maka patut jika ia dijuluki sebagai pemimpin yang gila. Bukan hanya karena sikapnya, tetapi kebijakan yang membuka Selat Hormuz adalah kebijakan gila. Apalagi Presiden Amerika Serikat yang diduga mengalami gejala NPD ini sempat ingin mengganti nama Selat Hormuz dengan nama Selat Trump. Banyak pihak yang justru meragukan kesehatan mental Donald Trump karena ancaman, kata-kata kasar, dan kebijakannya. Diduga mentalnya sedang tidak stabil akibat ambisi untuk menguasai selat tersebut. Bahkan salah satu sekutu Trump yang merupakan mantan perwakilan AS, Marjorie Taylor Greene, mengeluarkan kritik paling keras di akun X-nya. Saya mengenal kalian semua dan dia sudah gila, dan kalian semua terlibat. Ini bukan membuat Amerika hebat kembali, ini adalah sebuah kejahatan. Reaksi serupa disampaikan oleh salah satu pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer, yang menggambarkan Trump sebagai orang gila yang tidak waras. Retorika gilanya hanya akan mengasingkan sekutu dan merusak kredibilitas Amerika Serikat. Senator Tim Kaine bahkan meminta Trump untuk mengurangi retorikanya. Ia menganggap Trump memalukan dan kekanak-kanakan. Hal ini akan meningkatkan resiko bagi pasukan Amerika Serikat. Lagi-lagi sikap Amerika Serikat dengan Israel terhadap Iran ini menunjukkan kebodohan mereka secara terang-terangan. Alih-alih berhasil membuka Selat Hormuz, justru membuat mereka semakin jauh dari penguasaan salah satu selat tersibuk. Manuver Iran justru membuat pukulan telak bagi Amerika Serikat dan Israel. Iran memberikan penawaran yang membuat Amerika Serikat akan kehilangan hubungan diplomasinya dengan beberapa negara di dunia. Jika hal ini terjadi, maka citra Amerika Serikat dan Israel semakin kehilangan marwahnya.
Bukan tidak mungkin jika Amerika Israel dapat dikucilkan dari pergaulan internasional. Itulah ulasan singkat mengenai balasan pedih Iran bikin Amerika Israel alami kerugian. Lalu, apakah strategi yang akan dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap konflik tersebut? Akankah Amerika Israel tetap menggunakan cara-cara militernya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.